dugaan penipuan penggandaan uang Dimas Kanjeng di Surabaya berharap uang mahar yang disetorkan oleh almarhum suaminya selama menjadi pengikut di Padepokan yang dilakukan Taat Pribadi berawal dari tertangkapnya Taat Pribadi oleh Polda Jatim. Saat ditanya soal kewajiban mahar, Maherudin enggan menjawab. Namun ia mengaku bisnisnya berkembang selama ia Sebelumnya, jadi pengikut Gunarsi Padepokan. yang didampingi kerabatnya Minggu sore lalu melapor ke Malpores Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya atas dugaan penipuan penggandaan uang yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi, pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng. Kamis kemarin menjadi saksi dalam persidangan kasus pembunuhan Ismail Hidayah dan Abdul Ghani di Pengadilan Negeri Probolinggo. Dalam sidang, jaksa dan kuasa hukum sempat bersitegang lantaran Taat Pribadi menolak disumpah oleh majelis Istri hakim. salah satu korban pembunuhan yang diduga dilakukan Dimas Kanjeng angkat bicara. Istri korban membeberkan suaminya dibunuh saat berencana melapor ke polisi di Jakarta. Hingga Minggu pagi ada 600 pengikut Taat Pribadi tinggal di 60 tenda sekitar Padepokan. Padahal sebelumnya hanya sekitar 200 orang. Peningkatan jumlah pengikut dibenarkan oleh pihak Padepokan. Selain masih percaya Taat Pribadi tidak bersalah, mereka berdatangan lalu tinggal di Padepokan untuk menjaga aset di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Janji kekayaan instan, sebuah jalan pintas menuju kemakmuran dibungkus dalam jubah spiritual. Di Probolinggo, Jawa Timur, seorang pria menawarkan mimpi ini. September 2016, lebih dari 1.000 polisi bersenjata lengkap mengepung sebuah padepokan megah di Probolinggo. Target mereka bukan teroris, bukan gembong narkoba, melainkan seorang pria yang dipercaya ribuan orang bisa menarik uang dari alam gaib. Namanya Taat Pribadi. Tapi bagi para pengikutnya, ia adalah Yang Mulia Dimas Kanjeng. Yang mereka katakan langsung saya jawab dengan spontan. Dan Semacam saya terhipnotis gitu Pak ya? Semacam terhipnotis. Kamis siang, Taat Pribadi pimpinan Padepokan Dimas Kanjeng dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan dua pengikut Padepokan Dimas Kanjeng, yakni Ismail Hidayah dan Abdul Ghani. Namun, jauh sebelum ribuan aparat negara datang untuk meruntuhkan kerajaannya, ia terlahir dengan nama Taat Pribadi pada tahun 1970 di Probolinggo, Jawa Timur. Ironisnya, ia adalah putra seorang polisi, bahkan seorang kapolsek. Masa mudanya berjalan biasa saja hingga sekitar tahun 1994 ia menikahi Rahma Hidayati, seorang wanita dari keluarga kaya. Disinilah ambisinya mulai terlihat. Ia mencoba berbagai bisnis termasuk multi-level marketing atau MLM, namun semuanya gagal. Cemoohan tetangga menjadi makanan sehari-hari. Merasa terpojok, Taat Pribadi meninggalkan kehidupan normalnya. Ia melakukan perjalanan spiritual, bertemu seorang guru bernama Abah Elias, dan beberapa tahun kemudian, pada tahun 2000, ia kembali. Ia tidak kembali sebagai seorang pecundang. Ia kembali dengan sebuah visi baru, visi tentang sebuah padepokan yang dibangun di atas niat mulia untuk membantu anak yatim. Setidaknya itulah cerita resminya. Perlahan tapi pasti, padepokan itu tumbuh, bukan karena ajarannya, tapi karena ia menjual sesuatu yang jauh lebih berharga, harapan. Bagi mereka yang terlilit utang, bagi mereka yang merasa gagal, kemampuan Dimas Kanjeng menggandakan uang terdengar seperti jawaban atas doa. Kabar ini menyebar dari mulut ke mulut, bukan sebagai berita, tapi sebagai sebuah Injil keselamatan finansial. Setiap cerita kesuksesan, nyata atau tidak, menarik ratusan orang lain yang putus asa, yang rela menukar logika mereka demi secercah keajaiban. Pertumbuhan padepokan ini bukanlah keajaiban, melainkan hasil dari sebuah mesin perekrutan yang terstruktur. Dimas Kanjeng membentuk jaringan koordinator dan sultan di berbagai daerah. Tugas mereka menjual mimpi. Mereka adalah ujung tombak yang mencari orang-orang yang terlilit utang, yang putus asa, yang haus jalan pintas. Setiap pengikut baru yang berhasil mereka rekrut berarti lebih banyak mahar yang mengalir ke pusat.
Aliran dana inilah yang menjadi bahan bakar utama. Uang para korban diubah menjadi properti. Sedikit demi sedikit, padepokan itu terus meluas, menelan lahan di sekitarnya. Hingga akhirnya di atas lahan seluas 30 hektar, berdirilah manifestasi fisik dari ribuan harapan yang hancur. Sebuah istana yang dibangun di atas kebohongan. Mereka datang membawa mahar jutaan rupiah dengan imbalan satu janji. Kekayaan yang akan segera cair. Namun, daya tariknya tak hanya memikat rakyat biasa. Pengikutnya datang dari berbagai kalangan terdidik, profesor, pengusaha, aktivis, bahkan pejabat negara. Namun dari semua nama besar itu, satu yang paling menonjol. Ia berhasil meyakinkan seorang doktor lulusan Amerika, Marwah Daud Ibrahim. Pertama saya menyadari bahwa apa yang selama ini beliau lakukan itu benar. Pertanyaannya, apa yang dilihat oleh seorang intelektual di dalam diri Dimas Kanjeng? Dengan dukungan dari kaum elit, kerajaan Dimas Kanjeng mencapai puncak kejayaannya. Di masa jayanya, padepokan ini tercatat memiliki lebih dari 23.000 pengikut setia dari seluruh Indonesia. Namun, dari semua nama besar yang mendukungnya, satu yang paling berpengaruh, sosok yang menjadi benteng legitimasinya, Marwah Daud Ibrahim. Dimas Kanjeng mengerti, untuk menjadi besar ia butuh lebih dari sekadar pengikut biasa. Ia membutuhkan kunci untuk membuka pintu kepercayaan seluruh negeri, dan kunci itu datang dalam wujud seorang doktor, politisi, figur publik. Keterlibatannya adalah validasi tertinggi. Logikanya sederhana, jika seorang Marwah Daud saja percaya, mengapa orang lain harus ragu? Ini $100 boleh? Dukungannya membuka gerbang banjir. Padepokan yang semula hanya sensasi lokal, kini meledak menjadi fenomena nasional. Pertama saya menyadari bahwa apa yang selama ini beliau lakukan itu benar. Dimas Kanjeng bukan lagi sekadar orang sakti, ia telah menjadi seorang figur yang sah. Di balik citra megahnya, kerajaan ini berjalan di atas sebuah mesin penipuan yang kejam. Para pengikut yang terbuai janji diminta mengorbankan segalanya dan mereka melakukannya. Jadi, bagaimana cara kerja mesin penipuan Dimas Kanjeng? Jawabannya bukanlah ritual keagamaan, melainkan sebuah sistem mahar bertingkat yang dirancang dengan cerdik. Langkah pertama, calon pengikut harus menyetor sejumlah uang yang disebut mahar. Yaitu yang pertama naruh mahar dulu. Setelah naruh mahar kita harus mengikuti beberapa ritual. Mahar inilah yang diklaim sebagai kunci untuk mengaktifkan kekuatan gaib penggandaan uang. Dimas Kanjeng berjanji, uang itu akan berlipat hingga 1000 kali. Namun kenyataannya, uang mahar yang asli hanya disimpan di bunker-bunker rahasia. Yang dilihat oleh para pengikut hanyalah sebuah pertunjukan. Ia memamerkan tumpukan uang palsu, memberikan kotak ajaib berisi emas palsu, dan mengklaim semua itu akan menjadi nyata setelah diberi mantra. Sebuah ilusi yang berhasil menipu 23.000 orang. Dengan restu dari kaum elit, kerajaan Dimas Kanjeng mencapai puncak kejayaannya. Uang mengalir deras, pengikut memujanya. Dari luar, semuanya tampak sempurna, tapi di balik layar, ribuan mimpi sedang dihancurkan. Ribuan kisah seperti ini menjadi fondasi kekayaan Dimas Kanjeng. Ia tampak tak tersuh, dilindungi oleh pengikut setia dan restu dari kaum elit. Namun di balik tembok padepokan, ada dosa yang lebih gelap dari sekadar penipuan. Kehilangan harta ternyata bukanlah harga termahal yang harus dibayar. Saat beberapa pengikut mulai menyadari kebohongan ini, mereka menjadi ancaman, dan bagi Dimas Kanjeng, ancaman harus dihilangkan. Namun, kerajaan yang dibangun di atas kebohongan memiliki satu aturan tak tertulis: keraguan adalah pengkhianatan, dan pengkhianatan harus dibayar dengan nyawa. Dimas Kanjeng membuat satu kesalahan fatal. Untuk melindungi kebohongannya, ia menuntut harga tertinggi dari para penentangnya. Persidangan sempat diwarnai ketegangan antara jaksa dan kuasa hukum.
lantaran Taat Pribadi menolak disumpah oleh majelis hakim dengan alasan tak terlibat dalam pembunuhan Ismail dan Abdul Ghani. Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, keduanya adalah orang dalam, orang kepercayaan yang mulai melihat terlalu banyak kejanggalan. Mereka berencana melapor ke pihak berwajib, tapi mereka tak pernah mendapatkan kesempatan itu. Satu persatu, nyawa mereka dihilangkan oleh tim eksekutor bentukan Dimas Kanjeng. Karena suami saya juga sudah terancam kalau keluar di situ pasti bakal terbunuh gitu loh. Karena temannya yang dulu 1 tahun sebelum suami saya meninggal itu sudah dibunuh seperti itu. Jasad Abdul Ghani ditemukan mengapung di Waduk Gajah Mungkur, menjadi saksi bisu pertama dari sisi tergelap padepokan ini. Tindakan ini seharusnya menjadi solusi, tapi sebaliknya, itu menjadi pemicu kehancuran. Penemuan tubuh tak bernyawa Abdul Ghani di Waduk Gajah Mungkur menjadi domino pertama yang jatuh. Penyelidikan aparat atas nasib tragis kedua orang ini perlahan tapi pasti mulai mengupas lapisan kebohongan yang lain. Dan semua jejak mengarah kembali ke sang juru selamat. Peristiwa tragis inilah yang akhirnya menjadi benang merah yang menarik aparat untuk masuk lebih dalam dan mengarah ke satu nama. Di dalam padepokan, keraguan adalah dosa. Setiap pengikut dituntut untuk memiliki keyakinan buta. Dan bagi mereka yang melanggar aturan tak tertulis ini, mereka yang berani mengubah keraguan menjadi tindakan, konsekuensinya jauh lebih mengerikan. Disinilah tim pelindung berperan. Untuk menjaga kerajaannya, Dimas Kanjeng menerapkan 2 lapis sistem kontrol. Untuk ancaman terbesar, para penentang yang berani bersuara, ia memiliki tim pelindung. Operasi senyap ini dijalankan oleh sebuah kelompok yang dibayar 320 juta rupiah untuk memastikan tidak ada rahasia yang bocor. Sebuah kelompok bayaran senilai 320 juta rupiah yang tugasnya hanya satu, memastikan para pembangkang dibungkam selamanya. Sementara untuk ribuan pengikut lainnya, kontrolnya lebih halus namun tak kalah kuat tekanan psikologis. Puncaknya tiba 22 September 2016. Fajar belum sepenuhnya mereka saat lebih dari 1.000 personel gabungan bergerak dalam senyap membentuk barikade berlapis di sekeliling padepokan. Tembakan peringatan memecah keheningan, pintu utama didobrak, dan di dalam sebuah ruang fitness pribadi, sang juru selamat yang agung akhirnya menyerah tanpa perlawanan, tanpa keajaiban. Di tengah kepanikan, sang raja ditemukan, bukan di singgasananya, tapi di sebuah ruang fitness. Ia tak melawan, kerajaannya runtuh dalam sekejap. Sukmini telah tertipu sebesar 125 juta rupiah yang mengaku akan dibelikan sebuah mobil kepada korban. Dodi yang merupakan tangan kanan Dimas Kanjeng telah melarikan uang sebesar 1 triliun rupiah dari padepokan yang hingga kini melarikan diri pasca tertangkapnya guru spiritual mereka Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Di pengadilan, palu hakim akhirnya diketuk. Untuk kasus penipuan dan penghilangan nyawa, Dimas Kanjeng divonis total 21 tahun penjara. Tapi, apakah hukuman itu bisa membayar kembali semua yang telah hilang? Bagi negara, kasus ini selesai. Tapi bagi ribuan korbannya, mimpi buruk mereka baru saja dimulai. Karena hukuman penjara tidak bisa mengembalikan apa yang telah hilang. Vonis telah dijatuhkan, namun ribuan hidup tetap hancur, uang mereka lenyap, harapan mereka musnah. Jadi, mengapa ini bisa terjadi? Sederhananya, Dimas Kanjeng adalah jawaban yang salah untuk sebuah pertanyaan yang nyata. Pertanyaan tentang bagaimana cara bertahan hidup di dunia yang semakin sulit. Para ahli menyebutnya badai sempurna, kombinasi antara krisis ekonomi, rendahnya literasi, dan obsesi masyarakat akan budaya instan. Sebuah fenomena tragis yang meninggalkan ribuan korban dan satu pelajaran pahit. Cerita ini seharusnya berakhir di sini, di puing-puing kerajaan palsunya. Tapi ternyata tidak. Dimas Kanjeng hanyalah seorang aktor yang memanfaatkan panggung keputusasaan yang sudah ada. Ia tidak menjual ilmu gaib, ia menjual jalan pintas. Dan mungkin pelajaran terbesar dari kasus ini datang dari babak akhirnya, karena cerita ini belum berakhir. Pada April 2025, setelah mendapatkan berbagai remisi, Dimas Kanjeng dibebaskan bersyarat dan kini ia telah kembali ke padepokannya.
Pada akhirnya, kasus Dimas Kanjeng adalah sebuah cermin. Di dalamnya kita tidak hanya melihat wajah seorang penipu, tapi juga pantulan wajah masyarakat kita sendiri yang haus akan harapan instan. Dimas Kanjeng telah dihukum, namun ia hanyalah sebuah nama, sebuah wajah. Ia bukanlah penyakitnya, melainkan hanya gejalanya. Penyakit sesungguhnya adalah keputusasaan dan kehausan akan jalan pintas, sebuah penyakit yang akan selalu ada. Vonis telah dijatuhkan, sang raja palsu telah kembali. Namun, ribuan hidup yang hancur menjadi bukti bahwa cerita ini tidak memiliki akhir yang bahagia. Dan kini pertanyaannya bukanlah apakah fenomena ini akan terulang, tetapi jika sosok seperti Taat Pribadi muncul lagi esok hari, apakah kita akan kembali tertipu?